Selamat datang di Universitas Islam Malang. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju world class university. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa TV Batu yang berbahagia, mari kita banyak bersyukur kepada Allah atas anugerahnya kita dalam keadaan sehat walafiat, gembira juga berbahagia. Shalawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minal dzulumat ilan nur, dari keadaan yang gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Pada kesempatan ini saya akan berbicara, ngajak pada pemirsa untuk merenungkan kembali tentang Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan ini. Kita ini sebetulnya terdiri dari dua unsur, ialah unsur jasmani dan unsur rohani. Jasmani kita ini berasal dari ibu dan bapak, yang itu diterangkan di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13 itu. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Itu lebih tertuju kepada hal yang sifat jasmani, yang fisik. Tetapi yang fisik itu lalu kemudian disempurnakan dengan ruh, yang itu ada pada surat As-Sajdah ayat 9, summa sawahu wa nafakha fihi min ruh wa ja'alakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Aku sempurnakan kejadian ini dengan aku tiupkan ruh. Ruh inilah sebenarnya yang ingin diselamatkan lewat agama, yang dalam hal ini ada petunjuk ialah Al-Quran ini. Secara fisik, apalagi yang terkait dengan pengembangan-pengembangan yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebetulnya manusia sendiri sudah bisa menjalankannya. Untuk menjadi kaya, untuk menjadi pintar, untuk menjadi berposisi yang tinggi, untuk menjadi orang yang dikenal, membangun kota dan seterusnya, sesungguhnya ini adalah urusan-urusan manusia sendiri. Tapi lalu kemudian ada urusan yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia, ialah urusan rohani. Tapi rohani jangan dikira tidak penting. Rohani itulah yang lalu kemudian menggerakkan seluruh tubuh ini, yang disebut dengan ruh, yang disebut dengan aku, yang disebut dengan saya. Yang itulah lalu kemudian manusia tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Itulah butuh Al-Quran. Al-Quran sesungguhnya berposisi untuk menyelamatkan ruh ini, memberikan petunjuk tentang bagaimana agar selamat. Karena itulah Al-Quran bicara tentang siapa sebetulnya manusia itu. Siapa manusia itu sesungguhnya siapa. Lalu kemudian manusia yang saya sebut dengan ruh itu tadi lalu kemudian harus dirawat seperti apa. Bagaimana menghindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh akibat daripada hawa nafsu. Lalu kemudian kemana sesungguhnya
roh ini akan kembali tatkala kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hal-hal yang terkait dengan siapa aku, siapa saya, siapa roh ini, dan bagaimana roh ini ditumbuh kembangkan agar bisa melahirkan perbuatan baik, dan kemana roh ini nanti akan kembali. Kalau jasad kita ini nanti akan kembali ke tanah karena berasal dari tanah, tetapi roh ini akan kembali kemana? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh manusia sendiri kecuali lewat Al-Quran. Maka Al-Quran sebenarnya harus dipahami secara benar karena ini menyangkut tentang keselamatan, memberikan petunjuk kita hidup di dunia sampai kita akhirnya harus kembali ke akhirat kelak. Tanpa Al-Quran tidak akan mungkin orang memahami siapa dirinya sendiri, harus melakukan apa yang tepat, dan bagaimana bisa kembali dengan selamat di akhirat kelak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali itu akan menjadi tahu kalau kita ngerti petunjuk-petunjuk Al-Quran. Kiranya itulah yang bisa saya sampaikan pada acara saat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua menempuh jalan menuju kepada keselamatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Islam Malang. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul, berdaya saing, menuju World Class University.